Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim dibangun pada tahun 1389 Masehi. Masjid ini merupakan masjid tertua di tanah Jawa. Masjid ini telah menyimpan banyak peninggalan bersejarah dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Peninggalan itu berupa pucuk kubah yang dipasang di atas masjid, ada batu bersejarah, ada kolam di dalam masjid yang berukuran 3 kali 3 meter yang diyakini sebagai obat penyembuh segala ragam macam penyakit, ada sumur, ada mimbar, ada 2 gentong air, ada beduk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam kehidupan, setiap harinya kita semua dihadapkan dengan tantangan dan rintangan berbeda. Rintangan ini sebenarnya merupakan bentuk ujian untuk menilai batas kemampuan diri di dalam menghadapi masalah. Setiap orang memiliki rintangan dan masalah yang berbeda-beda. Ada yang bisa melewatinya dengan mudah, ada juga yang tidak mampu sampai kehilangan semangat hidup. Dalam perjalanan hidup pasti ada momen di mana kita harus menghadapi masalah itu. Pengalaman baik, buruk, tidak mengenakan dapat datang kapan saja dan di mana saja. Yang terpenting bijak dan ikhlas dalam menghadapinya. Permasalahan dan cobaan dapat datang karena sejumlah alasan, mulai keluarga, hubungan pertemanan, masalah pekerjaan, hingga hubungan percintaan. Semua orang pernah mendapatkan cobaan. Yang membedakan satu sama lain hanyalah sikap ketika menghadapinya. Ketika permasalahan datang, coba untuk tetap tegar dan tenang dalam menanggapinya, meski terkadang terasa sangat berat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Tetap tegar dan tenang menghadapi masalah dengan suatu solusi walau banyak desakan yang datang. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Bersabarlah, Allah akan memberikan pelangi setelah hujan. Senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sudah berada di Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim, masjid tertua yang beralamatkan di Dusun Pesucinan, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Jawa Timur, dan pernah menjadi pusat syiar agama Islam di tanah Jawa. Inilah masjid tertua di Jawa. Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim dibangun pada tahun 1389 Masehi.
Bangunan ini diklaim menjadi masjid tertua di tanah Jawa karena berdasarkan informasi yang dihimpun, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau kita lebih mengenalnya sebagai Sunan Gresik telah mengunjungi desa Leran yang dulunya bernama desa Sembolo. Kemudian beliau membangun masjid di sini. Jarak desa Leran sekitar 9 km dari pusat kota Gresik. Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim kita mengenalnya juga sebagai Masjid Pesucinan yang memiliki arti untuk mensucikan masyarakat desa setempat yang dulunya beragama Hindu-Buddha. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia yang datang ke Pulau Jawa saat masa kerajaan Majapahit. Dalam beberapa literatur menyebutkan Islam masuk ke Gresik abad ke-11 yang dibuktikan dengan prasasti Leran yang ditemukan pada nisan makam Siti Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi di Dusun Pesucinan, Desa Leran, Kecamatan Manyar, dijadikan sebagai bukti prasasti tertua di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Siti Fatimah binti Maimun adalah keponakan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Masjid dengan gagahnya ini, seperti yang telah kita saksikan bersama, adalah hasil renovasi dan pelebaran. Masjid ini yang sebenarnya adalah berbahan kayu, tetapi sesuai dengan berubahnya zaman, kayu-kayu tersebut telah dibangun ditutupi dengan tembok dan keramik. Lantainya juga berkeramik ditutupi oleh karpet. Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim ini telah terdapat banyak peninggalan bersejarah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, kita membahas dari peninggalan beliau, yaitu gapura masjid. Gapura ini merupakan hasil peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sudah direnovasi. Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim, bentuk desain bangunannya tidak berbeda jauh dengan bangunan masjid pada umumnya. Gapura Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim terdapat ornamen modern yang tampak dalam ukiran Arab di gapura masjid. Gapura dicat berwarna hijau toska dipadukan dengan warna coklat. Pintu pagarnya berwarna putih dan juga dipadu dengan warna hijau muda. Di depan gapura terdapat batu yang berdiri kokoh. Letaknya tepat di pojok gapura, dan ini juga termasuk peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selain batu, pucuk kubah yang terpasang di atas masjid itu juga peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Untuk berikutnya, marilah kita masuk lebih dalam lagi ke masjid ini. Di dalam masjid ini, selain ada kubah yang terpasang di atas masjid, ada batu di pojok gapura, ada lagi yaitu yang berupa kolam berukuran 3 kali 3 meter, tepatnya berada di dalam masjid. Di samping kolam ini terdapat sumur yang ukurannya seukuran dengan kaleng berbentuk lingkaran. Kolamnya sendiri berukuran 3 kali 3 meter. Ini adalah tempat pesucinan atau tempat berwudunya Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta santrinya ketika beliau masih hidup. Di antaranya juga ada mimbar yang tidak jauh dari kolam. Kolam yang saya maksudkan ini adalah bukan sembarang kolam, karena kolam ini oleh penduduk lokal dan juga mancanegara seperti Malaysia, Maroko, Singapura, India,
dan seterusnya, percaya bahwa kolam peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini memberikan berkah tersendiri. Warga memiliki keyakinan bahwa air tersebut memberikan khasiat dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Banyak warga yang meyakini kalau warga yang sakit tidak sembuh-sembuh dengan mandi di kolam ini, maka penyakit tersebut atas izin Allah bisa disembuhkan. Peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim berikutnya yang ada di masjid ini adalah mimbar. Mimbar ini adalah peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bentuknya sangat kokoh dengan ukiran kayunya non-estetik. Selain mimbar, ada juga beduk. Beduk ini juga peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Cukup besar juga ini beduknya, bisa kita lihat. Selain beduk, peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di masjid ini juga terdapat 2 gentong air yang cukup besar juga. Ini gentongnya bagus sekali dengan relief yang non-estetik. Bisa kita saksikan bersama, 2 gentong ini berjejer, berdampingan, berada di samping belakang masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada lagi yang menarik saya, ini adalah relief di tembok samping belakang masjid. Relief atau seni pahat dan ukiran 3 dimensi ini dibuat di atas dinding, dan bentuk ukirannya ini dijumpai tepat pada dinding di bangunan bagian belakang Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Relief tersebut adalah sebagai salah satu contoh yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan Sang Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta ajaran-ajarannya. Relief ini merupakan ukiran yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari panel relief yang lainnya, membentuk suatu seri cerita atau ajaran. Relief inilah yang menarik minat saya. Relief ini dipakai untuk menceritakan semua ajaran-ajaran dan kehidupan Sang Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta orang-orangnya kala itu. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim kedatangannya disertai oleh beberapa pengikutnya atau beberapa orang. Daerah yang dituju pertama kali yaitu desa ini yang dulunya bernama Sembalu. Sekarang kita mengenalnya dengan nama Desa Leran. Pertama-tama yang dilakukan oleh beliau adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah beliau berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh Sang Sunan yaitu berdagang. Beliau berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Kecamatan Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatannya. Kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Sunan Gresik
atau kita mengenalnya sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim, adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Demikianlah sekilas tentang cerita dari masjid tertua di Jawa yang dibangun oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present, channel yang hadir untuk Anda, menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi.